fisika banyak. Di sini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan khusus untuk persiapan ujian satuan pendidikan. Nah, bagi kalian yang sedang sekolah di tingkat SMA, nah kelas 3, untuk menghadapi ujian satuan pendidikan USP, khususnya pada pelajaran fisika, nah, silakan simak video kali ini. Nah, di video kali ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa part, di mana pada part pertama ini nantinya akan saya bahas sebanyak 5 soal. Nah, jadi tiap video itu ada 5 soal, sehingga biasanya untuk USP fisika itu totalnya soalnya itu ada 40 soal. Nah, soalnya dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 materinya. Nah, begitu. Oke, langsung saja untuk part pertama, untuk soal nomor 1. Nah, diameter sebuah gelas diukur dengan jangka sohong seperti pada gambar. Besar diameter dalam gelas adalah, nah ini gambarnya. Jadi, nah kita lihat dulu. Ini biasanya kalau begini bentuknya, berarti ini adalah jangka sohong. Nah, di sini juga disebutkan jangka sohong. Nah, untuk jangka sohong kita lihat dulu untuk skala utama dulu. Nah, kita lihat skala utama. Skala utamanya itu berapa? Nah, lihat skala utamanya ya di sini di atas. Nah, di sini kan ada garis 2, berarti satu garis ini menandakan koma 1. Nah, kalau 2,2 dan seterusnya. Berarti ini di sini pasti 2, berarti ini 2. Setelah itu lihat garis sebelum angka garis 0 di bawah ini. Ini namanya skala Noniusnya. Nah, lihat patokannya garis 0 ini. Nah, garis 0 ini ada 2 garis, 1 dan 2, berarti ini 2,2. Nah, kemudian setelah skala utama sudah kita lihat, maka kita cari skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya ini lihat garis di bawah ini, garis di bawah ini. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Lihat garisnya yang sejajar, yang sangat-sangat sejajar, sangat-sangat presisi sejajarnya. Nah, kalau di sini yang sejajar ini, garis ini kan. Nah, ini sejajar, sangat-sangat sejajar dengan garis atas. Kalau 1 ini kan tidak sejajar, kalau 2 tidak sejajar, dan sangat-sangat sejajar ini garis ini. Nah, ini berapa? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 3. Berarti di sini ini kalau 3 berarti ini jadi 0,03. Nah, berarti kalau dijumlahkan 3, 2, 2,23. Berarti jawabannya adalah C. Nah, cara tercepatnya, ini kan cara biasanya ya, cara tercepatnya itu kalian lihat dulu skala utamanya, kita sudah 2,2. Kita lihat yang sejajar ini 3, berarti tinggal tambahkan ujungnya. Skala utamanya kan 2,2. Nah, skala Noniusnya yang sejajar ini 3, tinggal tambahkan 3 di sini ujungnya. Khusus untuk jangka sohong. Nah, langsung tambah ujungnya. Itu cara cepat. Karena kan di USP biasanya kan itu yang penting itu kan pilihan gandanya, bukan caranya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ini nomor 2. Nah, Fitria melakukan perjalanan napas tilak dimulai dari A ke B sejauh 600 meter ke arah utara. Nah, soal-soal seperti ini, soal-soal perpindahan ini, hal yang pertama kalian lakukan yaitu kalian harus hafal itu namanya apa namanya ini? Mata angin ya. Utara, selatan, barat, timur. Nah, kalian harus tahu pokoknya ke atas itu utara, ke bawah selatan, ke kiri barat, ke kanan timur. Ini patokannya, menjadi patokannya. Nah, lihat A ke B sejauh 600 meter ke arah utara berarti ini. Nah, berarti A, B ke utara itu 600 meter. Kemudian ke titik C sejauh 400 meter ke arah barat. Barat kemana? Di sini. Berarti di barat. Nah,
400 meter di titik C. Kemudian ke titik D sejauh 200 meter ke arah selatan. Selatan mana? Ke bawah. Nah, ini 200 meter. Nah, CD. Kemudian berakhir di titik E sejauh 700 meter ke arah timur. Timur kemana? Nah, di sini. Berarti kan, nah logikanya dari sini ke sini kan, ini di sini kan 400, sedangkan ini kan 700. Maka logikanya secara langsung ini adalah lewat. Nah, pasti lewat. Nah, dari sini ke sini itu adalah 700. Nah, begitu. Nah, besar perpindahan yang dialami Fitria adalah besar perpindahan. Perpindahan itu fokusnya itu titik awal ke titik akhir. Jadi awalnya di sini A berakhir di E. Nah, jadi kita langsung cari garis tarik lurus. Jadi A ke E, berapa garis ini A ke E? Kalau perpindahan, kalau jarak kalian jumlahkan semuanya, jumlah itu untuk jarak. Tapi untuk perpindahan ini A fokusnya awal dan akhir, awal akhir. Ini berapa panjangnya? Nah, sudah pasti karena ini siku-siku, pasti ini Pitagoras. Nah, kita cari dulu sisi ini berapa? Nah, kita lihat dari B ke C kan 400, dari D ke E kan 700. Logikanya untuk mendapat ini kita kurangkan 700 kurang 400 menjadi 300. Nah, untuk mencari ini logikanya. Nah, kemudian dari sini ke sini berapa? Nah, dari sini ke sini logikanya A ke B itu 600. A ke B kan 600. Sedangkan C ke D ini adalah 200. Ini tidak kelihatan. Ini saya tulis di sini. Ini adalah 200. Nah, C ke D ini 200. Jadi logikanya untuk mendapatkan ini pastikan dikurang A ke B kurang C ke D, dapat ini dari sini ke sini. Maka 600 kurang 200 ini adalah 400. Jadi untuk Pitagorasnya sisi miringnya itu, anggap sisi miring itu A ke E, AE itu sama dengan 300 pangkat 2 ditambah 400 pangkat 2 akar. Nah, jadi akar 300 pangkat 2 itu kan sama juga dengan 90.000. 400 pangkat 2 itu sama dengan gini 160.000. Jadi dijumlahkan menjadi 250.000. Akar 250.000 terdapat 500. Maka hasilnya adalah 500 meter. Begitu. Jadi untuk soal nomor 2 ini fokusnya itu kalian fokus untuk kan mencari, biasanya kalau soal-soal seperti ini ujung-ujungnya pasti Pitagoras. Jadi maka daripada itu kalian harus gambarkan dulu ini adalah pergerakan vektornya. Jadi kalian gambar pergerakan vektornya. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini grafik kecepatan V terhadap waktu. Nah, V ini waktu ini berikut ini menginformasikan gerak benda. Jarak tempuh benda pada 5 detik. Berarti 5 detik ini di sini. Waktunya kan di sini. Nah, fokusnya ke 5 detik. Tapi berapa jaraknya? Nah, kalau mencari jarak ini kan jarak. Nah, untuk mencari jarak pada grafik ini, cara tercepatnya itu cari saja jarak kan disimbolkan dengan S. Nah, S itu sama dengan luas bidangnya. Nah, cari saja luas bidangnya dengan catatan ini ya, grafik V terhadap T. Cari saja luas bidangnya. Nah, bagaimana cari luas bidangnya? Lihat ini kan berakhir di 5. Nah, sedangkan awalnya di sini. Nah, kalau saya garis di sini, ini adalah bidang apa? Ini adalah bidang trapesium. Berarti S itu luas bidang trapesium. Luas bidang trapesium itu sisi atas ditambah sisi bawah
dikali tinggi dibagi 2. Nah, sehingga atasnya di sini. Ini atas, ini bawah. Nah, atas dari sini ke sini berapa? Nah, ini kan ketiga. 3 ke 5. Selisihnya 5 kurang 3 itu kan 2. Berarti atasnya 2. Ditambah B-nya bawah dari 0 ke 5. B-nya 5. Tingginya dari sini ke sini. Ini kan sama juga ini ke sini. Berarti 40 dibagi 2. Nah, 2 tambah 5 7 dikali 40 dibagi 2. Nah, jadi 40 ini kan bisa disederhanakan nih, bagi 2, 1 bagi 2 dapat 20. Jadi 7 kali 20 itu 140. Nah, 140 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu cara cepatnya. Cara cepatnya cari saja luas dari bangun tersebut. Menjadikan grafiknya V terhadap T. Nah, begitu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, bola bermasa 1,2 kg. Ini kita tulis, kita punya masanya 1,2 kg. Dilontarkan dari tanah dengan laju, berarti V0-nya 16 meter per sekon. Nah, waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali ke tanah adalah T-nya berapa? Nah, jadi ada bola dilempar. Nah, dilemparkan pastikan ini kan kecepatan semakin lambat. Nah, sehingga ada masa di mana dengan ketinggian tertentu bola ini berhenti sesaat. Kemudian bola itu jatuh lagi ke tanah. Nah, jadi waktunya ini anggap saya lintasan 1, ini lintasan 2. Nah, waktu pada lintasan 1 itu sama dengan waktu pada lintasan 2. Sama ini. Jadi, waktu yang diperlukan untuk bola tiba kembali ke tanah itu sama juga dengan T-nya, T ke tanah itu sama dengan T1 tambah T2. Nah, dijumlahkan saja, atau karena 1, jadi T yang diperoleh itu dikalikan 2. Nah, anggap itu sama dengan T. Nah, ini T total yang kita cari. Anggap ini T. Nah, sehingga 2 dikali T. Nah, dapat T1, dapat juga T2. Ini. Jadi untuk itu, nah, kita cukup saja cari dari yang ke satu saja, cari waktu pada lintasan yang pertama, kemudian dikalikan 2 karena sama, ini waktunya sama. Jadi kita cari persamaan waktunya. Jadi masa ini tidak berpengaruh ya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas, sehingga gerak vertikal ke atas, kalau di sini kan saat berhenti dengan catatan berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, sehingga untuk mencari waktu itu bisa kita gunakan persamaan, karena ada 3 persamaan tuh. VT sama dengan V0 ditambah GT. Nah, boleh sebesar itu, atau kita gunakan persamaan ini, PT sama dengan V0 ditambah GT. Oh, bukan ditambah, dikurang. Nah, karena ini kan naik ke atas sehingga gravitasinya itu negatif. Ini kan, nah, gravitasinya negatif, sehingga PT kita tahu 0, V0 ini 16 dikurang G gravitasi anggap 10, T nya itu yang kita cari, sehingga 10T ini kan negatif, 10T pindah ruas menjadi positif 10T sama dengan 16. T sama dengan 1,6. Kenapa 1,6? Karena di sini ini kan T sama dengan 16 per 10 pindah ruas, jadi 1,6 sekon. Nah, ini T, sehingga untuk T totalnya tinggal kita kalikan 2. Nah, T totalnya berarti 2 dikali 1,6 menjadi 3,2 sekon. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk video part pertama ini. Nah, soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah.
Perhatikan gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, jika koefisien gesek kinetis antara balok A dan meja 0,1, berarti diketahui mu-nya itu 0,1 A dengan meja, kan artinya meja ini kasar. Nah, kalau sudah ada koefisien gesek kinetis berarti meja yang kasar dan benda sudah bergerak, dan percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang harus diberikan pada balok A, F yang ditanya. Jadi, nah, agar sistem bergerak ke kiri, berarti sistem bergerak ke kiri dengan percepatan hanya ke sini, berarti percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa gayanya sehingga dia bisa bergerak ke sini. Nah, jadi untuk itu, nah kalau kita jabarkan untuk mencari tegangan tali, pada saya kan tegangan tali sini itu kan sama dengan di sini. Nah, untuk itu, untuk mencari tegangan tali, nah, nanti kan kita kan fokus ke sini. Untuk gaya kita harus fokus ke sini nanti. Nah, untuk itu cari dulu tegangan tali. Nah, kalau saya jabarkan untuk benda B, ini kan tegangan tali. Maka kalau sudah bergantung ini bendanya, maka pasti ada W, berat pada B, pada beban B. Nah, bergeraknya ke atas, logikanya kita kan menginginkan geraknya ke sini. Ini kan kalau ke atas kan ya searah. Nah, bergeraknya ke atas, maka yang positif itu T, yang negatif itu WB. Jadi untuk menentukan positif negatif itu lihat dari arah geraknya. Yang searah gerak berarti positif, yang melawan arah gerak berarti negatif. Berarti karena bergerak kita gunakan persamaan yang namanya hukum 2 Newton, sigma F sama dengan massa kali percepatan. Karena ini pada benda B, maka kita fokus ke massa B. Berarti T positif dikurang WB sama dengan massa B dikali A. Nah, WB itu sama dengan massa B dikali gravitasi. Massa B itu kan 20, ini 20 dikali 10, maka hasilnya itu 200. Sehingga WB itu 200. Berarti T dikurang 200 di Newton. Massa B itu 20, percepatan itu 2, sehingga T dikurang 200, 20 kali 2 40, sehingga T sama dengan 40, negatif 200 pindah jadi positif 200, pindah ruas, jadi T sama dengan 240 Newton. Dapat T. Setelah dapat T, maka kita jabarkan yang ini. Nah, kalau saya tulis ulang, berarti ini kan tegangan tali. Di sini gaya yang akan kita cari, arah geraknya ke sini. Kemudian di sini ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek itu kan berlawan dengan arah tarik. Kalau arah tariknya ke sini, berarti gaya geseknya di sini FK. Nah, untuk mencari FK, nah kita cari dulu FK. FK itu kan gaya gesek itu kan mu K dikali normal. Ini benda A, normalnya si A. Nah, kita tahu normalnya si A, kalau bendanya garis lurus ini, untuk mencari gaya normal itu cari saja gaya berat. Nah, dapat gaya berat A, dapat normal A, sehingga gaya berat A itu kan massa A dikali gravitasi. Massa A itu 30 kali gravitasi 10, tadi 300 Newton. Nah, 300 Newton ini sama juga dengan normal A. Nah, sama. PA sama dengan normal A. Berarti mu K itu 0,1 kali NA itu 300. Sehingga hasilnya 30 Newton K. Nah, T ini sudah kita dapat. Nah, ada 2. Berarti untuk mencari ini, lihat yang searah gaya geraknya positif, yang berlawanan negatif. Karena bergerak kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ini massa A. Nah, yang positif itu F karena searah gaya geraknya ke kiri. Kemudian yang ke kanan pasti negatif. Negatif T, negatif FK sama dengan massa A.
massa A dikali percepatan. F yang kita cari, T itu ini 240, FK ini 30, sama dengan massa A 30, percepatan ini 2. Nah, F ini kan negatif 240 dikurang 30, maka negatif 270. 30 ke 2 berarti 60. Nah, F sama dengan 60, awalnya negatif 270 pindah ruas jadi positif 270. Maka jawabannya 60 ditambah 270, maka F-nya itu 330 Newton. Maka hasilnya adalah E. Nah, begitu. Oke, sekian untuk video kali ini, part pertama untuk latihan menghadapi USP Fisika, ujian satuan pendidikan fisika. Semoga bermanfaat. Nantikan updatean pembahasan soal selanjutnya. Jadi nantinya akan berjumlah 40 soal. Nah, ini setiap part itu saya bagi 5 soal. Oke, ini soal nomor 1 sampai 5. Nah, sampai jumpa di video saya berikutnya. Nantikan video-video lainnya di channel AYK. Saya akhiri dengan salam fisika mania.